pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Sekarang larangan yang ke-14, itu takhsisu makanin lis-salati fil masjid. Itu mengkhususkan satu tempat di masjid untuk sholat, ya, padahal dia bukan imam. Yukrahu li ghairil imami iltizami makanin khas min al-masjid. Ini makruh selain imam dia selalu berada di posisi tertentu jika dia sholat di masjid. Laisa al-fard illa fihi. Tidak sholat wajib kecuali di tempat itu. Iya. Misalnya ada orang masuk masjid ini, kemudian dia selalu memboking tempat, tidak mau pindah, selalu di situ. Nah, itu padahal tempat lain masih banyak kosong, dia pilih di situ terus. Nah, itu makruh. Sebagaimana hadis Abdurrahman ibn Shibil, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqratil qura wa iftiras as-sab' wa an yuwattan ar-rajul al-makan fil masjid kama yuwattan al-ba'ir. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan yang lainnya, dan berkata Imam Al-Hakim sahih sanadnya dan disetujui oleh Imam Ad-Dhahabi. Baik. Dan juga disebutkan dalam silsilah sahihah Asy-Syaikh Al-Albani bahwa Rasulullah SAW melarang dari seorang ketika sholat itu seperti burung gagak yang makan makanan. Bagaimana ikhwan burung kalau makan? Begini ya. Ya, ini sujudnya itu terlalu cepat, mirip seperti burung gagak. Dan larangan iftirash as-sab', yaitu ketika sujud dia itu meletakkan ini sikunya di sajadah. Sunnahnya ini siku diangkat, gitu ya kawan. Kemudian wa an yuwattana ar-rajul al-makan fil masjid, seorang yang selalu memboking tempat di masjid, tidak mau pindah dari tempat itu, persis seperti onta yang selalu menempati tempatnya, tidak mau geser di tempat lain. Wala yu'aridu hadis Yazid bin Abi Ubaid qala kuntu ati ma' Salama ibn al-Aqwa fa yusalli 'inda al-ustuwana allati 'inda al-mushaf fa qultu ya Aba Muslim araka tataharra as-salata 'inda hadhihi al-ustuwana qala fa inni ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra as-salata 'indaha لأنه محمول على النفي أو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في النفل أيضا، فهو من مخصصات الحديث السابق. وقد صرح بذلك سلامة بن الأقوى فقال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. Dan tidak bertentangan dengan hadis ini, yaitu hadis Yazid bin Abi Ubaid. Dia berkata, aku pernah datang bersama Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi. Kemudian Salamah ini sahabat Nabi ini sholat yakni sunnah di dekat tiang allati indal mushaf, yang di situ dekat mushaf. Fakultu, maka aku bertanya atau berkata, wahai Aba Muslim. Di sini menunjukkan ya bahwa panggilan dengan kunyah itu sunnah. Memanggil seorang dengan kunyahnya, wahai Aba Fulan, ya, disesuaikan dengan nama
anak laki-lakinya. Ya kalau nggak ada anak laki-laki, ya anak perempuan. Wahai Aba Muslim, saya melihatmu selalu mencari tempat itu ketika sholat. Ya. Maka dia mengatakan, Salama menyatakan, sesungguhnya aku melihat Nabi SAW sering sholat di tempat itu. Kata penulis hafidhahullah, ini karena ya kemungkinan karena berkaitan dengan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah nggak masalah, karena dia menghadap ke tiang itu, karena tiang itu sebagai apa? Sutra. Atau karena meniru Rasulullah SAW di tempat itu. Karena ini kebiasaan para sahabat ya kawan, radhiyallahu anhum, bahwasanya menyukai apa yang disukai oleh Nabi, termasuk kebiasaan Nabi. Bahkan dalam masalah makanan, pernah ada seorang wanita memasakkan untuk Nabi makanan, maka sahabat Ibnu Umar atau yang lainnya meminta kepada wanita itu sepeninggal Nabi agar memasakkan untuk dia makanan sebagaimana yang Nabi suka. Subhanallah. Ya. Begitu pula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu waktu perjalanan dari Madinah ke Mekah untuk umrah atau yang lainnya, ya, maka beliau Ibnu Umar tiba-tiba menuju sebuah tempat di balik batu untuk buang hajat. Ditanya sama muridnya tabi'i, kenapa kau mencari tempat itu untuk buang hajat? Karena aku pernah melihat Rasulullah buang hajat di situ. Subhanallah. Itu ya. Jadi kalau urusan buang hajat, masalah makanan, menyukai apa yang disukai oleh Nabi SAW, apalagi dalam urusan yang lebih besar daripada itu. Ya. Kemudian Nabi SAW salat sunnah di situ. Maka dia salat sunnah di situ. Maka di sini menunjukkan boleh ya seorang salat sunnah di masjid, walaupun afdalnya di rumah, dan menyesuaikan ya kawan, karena sabda Nabi SAW, afdalus salati fil baiti illa al-maktubah, bahwasanya sebaik-baik salat itu di rumah kecuali salat wajib. Itu ya kawan. Artinya begini, misalnya seorang rumahnya jauh dari masjid, kalau dia salat sunnah di rumahnya qobliyah subuh, telat dia sampai sini, iya kan? Telat, apalagi cuma 8 menit perjalanan dia, misalnya 20 menit itu naik kendaraan, apalagi jalan kaki. Maka jika dia tidak, ini dikhawatirkan terlambat salat wajibnya, maka ya salat sunnah di masjid. Maka hadis ini bahwa seseorang yang kepingin salat sunnah di satu tempat karena di situ ada sutra, ya, itu perkecualian atau pengkhususan daripada hadis yang tadi. Sebagaimana diterangkan oleh Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, maka dia berkata, fa inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra salat indaha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering salat di situ, salat sunnah. Fa fi Salama ma tara iqtidaan bi sayyidil wara. Apa yang kau lihat perbuatan dari Salama ini itu karena meneladani Rasulullah SAW yang disebut di sini pimpinannya manusia. Li'annahu a'lam wa adra billadhi huwa awla wa ahra. Sebab dia lebih tahu mana yang lebih bagus, lebih utama untuk melakukan amalan itu. Wa dalil hadits ala annahu yanbaghi mazid at-ta'assi bin nabi
sallallahu alaihi wasallam hatta fil azminati wal amkinah allati kana yataharrar wuqu' al ibadah fiha wal istihbab tatabbu' atharihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan hendaklah seorang muslim meningkatkan keteladanan dia terhadap Nabi SAW. Bahkan dalam urusan waktu dan tempat yang di situ Nabi SAW beribadah. Misalnya haji. Haji itu ada waktunya, namanya Ashhurul Hajj. Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada waktu yang bulan-bulan ditentukan, yaitu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya kalau seorang kepingin umrah, ya, yang itu berkaitan dengan haji, yaitu haji tamattu', maka dia boleh umrah di bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Kemudian dia menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Tempatnya di mana? Di Mekah. Tidak boleh seorang bikin aturan sendiri, alasan dia karena penuh maka dia melaksanakan ibadah haji di bulan Muharram. Gak boleh ya, gak sah itu. Karena Rasulullah SAW ya sebagai teladan kita menyatakan khudhu anni manasikakum, adalah kalian mengambil dariku manasik haji dan umrah kalian. Begitu ya ikhwah. Bahkan dalam segala ibadah hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ada orang bilang gini, bagaimana mungkin kita bisa mencontoh Nabi? Nabi sudah wafat 14 abad yang lalu. Ada orang bilang gitu. Tidak mungkin kita bisa mencontoh sunnah Nabi. Katanya begitu. Subhanallah. Memang Nabi jasadnya sudah tidak ada di dunia ini, karena beliau sudah meninggal. Tapi kan peninggalannya ada. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, taraktu fikum amrain wa fi riwayah syai'ain lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara atau dua sesuatu, selama kalian berpegang dengan itu, dua hal itu, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadis. Itu ya kawan. Maka para ulama mereka itu mempelajari tafsir, ya, dan mempelajari hadis. Kemudian wal istuwana al-madhkura qala fiha Ibnu Hajar. Yang dimaksud dengan istuwana yaitu di situ ada tiang, ya, yang disebutkan di situ, atau tembok. Berkata Ibnu Hajar, haqqaqa lana ba'd masyayikhina annaha al-mutawassita fil ar-rawdah al-mukarramah wa annaha tu'rafu bil istuwana al-muhajirin. Yang dimaksud dengan tiang di sini adalah menurut guru-guru kami, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu posisinya ada di tengah, di Raudhah yang mulia. Raudhah itu adalah tempat di Masjid Nabawi antara kamarnya Nabi, yaitu rumah yang sekarang jadi kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mimbarnya Nabi. Posisi mimbar tetap di situ sampai hari ini. Ya, cuman beda bentuknya. Kemudian posisi kamarnya Nabi, yaitu kamarnya Aisyah, ada sampai hari ini. Apa keutamaan Raudhah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Raudhah ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadi al-jannah. Yani antara rumahku yang sekarang jadi kuburnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sampai mimbarku itu merupakan taman daripada taman syurga. Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan hadis itu, ya, syarahnya bermacam-macam. Yang pertama, bahwa tempat itu antara rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
sampai mimbar, itu ada seperti itu di surga. Yang kedua, barang siapa yang beribadah di tempat itu, ya, baik wajib atau sunnah, apakah itu sholat, apakah itu dia sedang berdoa di situ, atau istighfar di situ, atau thalabul ilm di situ. Kalau sekarang nggak bisa ya, pengajian di Raudhah. Ya, dulu ada kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, awal-awal saya datang 94 itu di dekat Raudhah. Tapi bukan pas di Raudhah, di sampingnya Raudhah. Sekarang udah pindah karena semakin banyak jamaahnya. Baik, kemudian yang kedua, itu yang kedua. Jadi barang siapa yang beramal saleh di Raudhah, maka itu menjadi sebab dia akan masuk surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena dia beramal saleh di Raudhah itu. Yang ketiga maknanya bahwa tempat itu akan dipindah oleh Allah ke surga dan menjadi taman surga. Allahu a'lam. Yang jelas, kalau antum pergi ke Masjid Nabawi ya kawan, usahakan walaupun salat tahiyatul masjid di Raudhah. Itu ya kawan. Kemudian itu yang dikenal dengan tiangnya kaum muhajirin. Kalau rawa an Aisyah anha kanat taqul law arafaha an-nas lattarabu 'alaiha bis-sihab. Sekiranya manusia tahu bahwa itu tempat Nabi pernah salat di situ, salat sunnah, sungguh manusia akan bertengkar, berebut tempat itu ya dengan anak panah atau dengan tombak untuk bisa mendapatkan tempat itu. Wa anna asarratha ila Ibn Zubair. Dan Aisyah memberitahu secara rahasia kepada Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair ini? Adalah keponakan Aisyah, karena dia adalah putra Asma binti Abi Bakar. Sedangkan bapaknya namanya Zubair bin Awam. Ya. Asma ini adalah saudari kandung dari Aisyah radhiyallahu anha. radhiyallahu anhum ajma'in. Fakana yakthuru salata indaha. Maka Abdullah bin Zubair sering salat sunnah di tempat itu, yakni di Raudhah. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار. زاد إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها. Kemudian saya dapatkan di kitab Tarikh Madinah karya Ibnu Najjar, di situ ada tambahan bahwa kaum muhajirin itu para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dari Quraisy, mereka itu berkumpul di situ, sering berkumpul di situ. Ketika waktunya salat. Nah, wa qulu sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq wa an yuwattan ar-rajul al-makan fil masjid kama yuwattan al-ba'ir. Yani janganlah seorang selalu menempati tempat itu untuk salat wajib gitu maksudnya ikhwah. Atau untuk misalnya untuk baca Quran selalu di situ, di masjid, di tempat itu, di dalam masjid, di tempat tertentu. Seperti onta yang menempati tempatnya tertentu. Maknanya la yanbaghi lirrajul an yattakhidha li nafsihi makanan khassan min al-masjid. Janganlah seorang menempati atau mengambil satu tempat khusus di masjid, la yusalli illa fi, tidak mau salat kecuali di situ. Kal ba'ir, sebagaimana onta, la yabruku illa fi mabruki i'tadahu. Seperti onta tidak mau dia duduk ya kecuali di tempat yang biasa dia duduk di situ. Mabrok itu artinya tempat dia duduk, tapi duduknya kan antum jangan memahami kayak kita duduk begitu ya kawan. Ya.
yakni dia menekuk seluruh kakinya dan tangannya. Subhanallah. Memangnya dia punya tangan? Punya ya akhi. Menurut penjelasan Syekh Al-Albani, ngambil dari kitab Al-Qamus karya Fairuzabadi, bahwasanya onta itu punya tangan dan kaki. Di mana posisi tangannya? Tangannya ada di belakang, kakinya ada di depan. Nah, bagaimana itu onta kalau duduk? Maka dia nekuk bagian kakinya terlebih dahulu, bagian depan, ceklek, ya, baru bagian belakang, tangannya. Nah, kita dilarang meniru onta ketika mau sujud dari i'tidal, maka kita dahulukan apa? Tangan. Ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Tapi itulah pendapat Syekh Al-Albani, mengambil dari pendapat Al-Qamus. Qamus itu adalah kamus besar yang diakui dalam Islam, ya, yang isinya apa? Isinya ya penjelasan makna satu kata dalam bahasa Arab diterangkan dalam bahasa Arab, ya. Maknanya dalam bahasa Arab, definisinya dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Al-Qamus. Baik, kemudian ya, qala sahibu Kasyaf al-Qanna' wa yukrahu ittikhadhu ghair al-imam makan bil masjid. Makruh, kata penulis Kasyaf al-Qanna', bahwa dimakruhkan, tidak disukai mengambil satu tempat selain imam di masjid secara khusus. La yusalli fardhahu illa fi, tidak mau salat wajib kecuali di situ. Dinahi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an itanil makan, untuk memboking tempat itu saja, ka itanil ba'ir, seperti onta yang selalu menempati tempat yang dia kenal. Wala ba'sa bi ittikhadhi makan la yusalli illa fihi an-nafl, tapi enggak mengapa untuk memilih tempat itu, ya, untuk salat sunnah. Lil jam'i bainal akhbar, untuk mengumpulkan semua dalil. Nah, di sini menunjukkan, ya ikhwah, apabila ada dalil yang dua dalil atau lebih yang seolah-olah bertentangan, maka cara yang ditempuh oleh para ulama beberapa hal. Yang pertama, al-jam', tariqatul jam'i, dikumpulkan. Ini tidak dipertentangkan apabila dua hadis itu sahih. Nah, seperti ini, Nabi melarang memboking satu tempat di masjid untuk sholat. Ternyata dalam hadis yang lain ada boleh di situ. Iya, berarti bagaimana cara mengumpulkannya? Boleh di sini hanya untuk sholat sunnah. Yang dilarang berarti untuk sholat wajib. Begitu ya, kawan. Contoh lain misalnya ada sebuah hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang kemaluan, apakah membatalkan wudu ketika tersentuh? Innama huwa but'atun minka, zakarmu itu bagian daripada badanmu, seperti kuping, seperti kaki dan yang lainnya. Tapi dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini cara mengumpulkannya? Dua-duanya sahih. Cara mengumpulkannya, tariqatul jam'i, iya, cara mengumpulkan dua di situ, bahwa maksud daripada menyentuh kemaluan itu batal apabila dia menyentuhnya dengan syahwat sampai keluar madhi. Jadi kalau misalnya ada seorang gatal zakarnya, diselentik gitu ya, misalnya, batal gak itu? Enggak batal lah, enggak batal. Nah, begitu caranya mengumpulkan dua dalil, ya. Dan ini masalah khilafiyah juga. Ada yang mutlak mengatakan pokoknya menyentuh kemaluan batal wudunya. Tapi saya pilih pendapat yang
Pertama tadi dikumpulkan, jadi tidak membuang dalil yang lain. Begitu ya. Kalau tidak bisa thariqatul jam'i, maka thariqatul tarjih. Dengan cara tarjih, dipilih mana yang paling kuat. Jadi tidak mesti tarjih terus. Harus berusaha dikumpulkan. Itu kalau bisa. Tapi itu yang bisa para ulama ya, kawan. Kita orang ini nukil aja. Ya, begitu ya. Nah, di dalam thariqatul tarjih, memilih mana yang perlu dipilih yang paling kuat, dilihat yang pertama mana yang duluan dan mana yang belakangan, dan dicari dalil lain, barangkali ada yang menghapus yang dalil yang duluan, barangkali dihapus dengan dalil yang belakangan, gitu loh ya kawan. Atau barangkali salah satu dari dua dalil itu ada yang lemah atau syadz, menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Baik, kemudian seperti ini seolah-olah bertentangan dua dalil ini, ternyata tidak. Yang larangan itu membooking satu tempat di satu tempat di masjid itu karena larangan itu berkaitan dengan sholat wajib, sedangkan yang boleh adalah untuk sholat sunnah. Qultu yadkhulu fin nahy al-imam aidan lil umumin nahy. Kata penulis, sebenarnya larangan ini bukan hanya untuk selain imam juga. Ya. Karena keumuman larang. Wa minhu yu'lamu khata'u katsir min al-a'immati fi takhatti riqabin nas li yusallu salat as-sunnah fil mihrab. Dari sini kita bisa mengetahui maksud daripada imam di sini ya, kawan. Larangan secara umum kesalahan sebagian para imam yang telat. Kemudian jamaah udah penuh di masjid itu, terus dia jalan dari pintu belakang, pintu yang dilewati oleh para makmum itu ya. Kemudian dia melangkahi lehernya manusia. Li sallu salat sunnah fil mihrab. Karena dia pengen salat sunnah di mihrab. Mihrab itu ini ya. Wala siyama al-qabliyah, itu salat qabliyah. Makanya yang bagus itu di beberapa masjid ya, untuk tempat imam disediakan pintu khusus supaya dia tidak terkena larangan melangkahi lehernya manusia ketika jamaah udah penuh. Jadi misalnya di situ ada pintu ya, jadi imam masuknya lewat pintu itu, jadi tidak melangkahi makmum gitu ya, yang sedang duduk. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa disunahkan di masjid itu punya imam rawatib, imam tetap. Idealnya memang yang namanya imam ya dia khotib, bisa khutbah. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bagi tugas imam ya imam, khotib ya yang lainnya yang bisa khutbah. Dan boleh seorang imam ketika kondisi udah penuh dan dia tidak ada tempat untuk salat qobliyah kecuali di mihrabnya, maka boleh dia salat di situ. Karena nggak ada tempat lain. Lewat mana ya? Lewat pintu khusus. Yang dimaksud oleh penulis di sini, masjid itu masih ada tempat. Tidak ada pintu untuk ke mihrab kecuali satu pintu masuk untuk semuanya, dan di bagian shaf 1, 2, 3 udah penuh orang, terus dia melangkahi lehernya orang. Nah ini maksudnya. Untuk apa? Untuk sholat sunnah di mihrab. Sholat sunnah di belakang aja nggak apa-apa. Ketika qomat baru maju dia. Begitu maksudnya ya. Wa hikmatun nahyi an dzalik. Hikmah larangan membooking satu tempat untuk salat wajib
awalan annahu qad yuaddi ila syuhrah wa riya' wa sum'ah. Sahih ya. Karena itu bisa menyebabkan jatuh ke dalam syuhrah, pamer, riya, ingin dilihat orang dan dipuji orang, dan ingin didengar orang dan dipuji orang. Nah, ini penting ya. Bahwasanya kita itu kalau ibadah wajib atau sunnah, bahkan dalam perkara yang mubah, hendaklah kita menghadirkan niat. Ini penting ya, wajib ini. Ini perkara wajib, menghadirkan niat dalam hati untuk mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang tidak menghadirkan niat ketika ibadah, maka dia nggak dapat pahala. Bahkan ibadah dia menjadi adat. Adat itu perkara yang biasa, tidak ada pahala. Seperti makan, minum, bekerja, nggak dapat pahala kalau orang nggak punya niat mencari ridha Allah. Begitu pula sholat wajib atau sunnah, kalau seorang tidak menghadirkan niat karena Allah, tidak menghadirkan niat untuk mengharapkan wajah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dan ganjaran di sisinya, nggak dapat pahala deh. Ini penting ya. Tajdidun niyah, selalu menghadirkan niat dalam hati itu wajib. Nah, salah satu penyebab seorang bisa jatuh ke dalam riya apabila dia selalu membooking satu tempat. Bagaimana caranya booking? Dia letakkan itu sorbannya di sini misalnya 24 jam di sini sorban. Kadang sering telat juga deh. Telat, udah komat gak ada orangnya, cuma ada sorbannya aja. Kemana orangnya? Allah alam. Bagaimana yang seperti itu? Angkatlah sorbannya ya akhi, letakkan di situ. Isilah itu tempat yang kosong untuk sholat. Nah, kalau dia telat, ya udah sholat di belakang. Gak boleh menghajis ya. Allahumma illa, kecuali kalau dia misalnya datang sebelum adzan, dia letakkan itu, dia booking tempat situ, ya. Karena apa? Karena dia pengen shaf pertama. Ketika selesai sholat tahiyatul masjid, sakit perut, ke toilet dia. Nah, bolehkah dia meletakkan sorbannya di situ? Boleh, karena sebentar saja. Tapi yang dilarang itu 24 jam dia booking. Bahkan dia pesan sama muadzin, itu tempat tidak boleh diisi orang. Nah, ini yang nggak boleh ya, kawan. Yang seperti itu, ambil sorbannya, kasihkan dia. Yang kedua, hikmahnya fihil hirman min takdzir mawadhi' ibadah allati tashhad lahu yaumil qiyamah. Orang yang hanya mengkhususkan satu tempat untuk sholat wajib di masjid itu berarti dia diharamkan dari tempat yang lainnya yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Wallahi haq ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Pada hari itu bumi akan bersaksi tentang apa? Tentang amalan manusia yang pernah diamalkan di atasnya. Jadi tanah itu jadi saksi. Tanah ini jadi saksi apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Nah, kalau dia kadang-kadang sholat di belakang imam, kadang sebelah sana kiri atau kanan, ya, atau shaf kedua kalau terlambat nggak dapat shaf pertama, maka semakin banyak tanah yang bersaksi untuk dia. Dan itu bukan hanya sholat, semua amalan wajib atau sunnah. Termasuk seorang yang umroh misalnya dari miqat, ya, yang paling panjang itu miqat
Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Sebenarnya kalimat Bir Ali itu tidak ada dalam hadis. Itu perkataan masyarakat di situ, bahwa di situ ada sumur namanya Ali. Tapi yang benar menurut hadis Dzul Hulaifah di dekat Madinah itu. Nah, itu mikot Nabi ketika umrah dan haji. Nah, selama perjalanan dari mikot menuju Mekah kan bertalbiyah ya kawan. Dahulu Nabi SAW naik onta dari Dzul Hulaifah sampai Mekah itu 10 hari ya kawan. 10 hari naik onta. Nah sekarang ada kereta api cukup 90 menit. Masya Allah, 90 menit nyampe Mekah. Ada kereta cepat sekarang. Ya udah selama 90 menit talbiyah. Yang muskilah 90 menit tidur. Waduh, eman ya kawan. Turu ya. Nah, jadi amalnya semakin berkurang. Padahal kalau dia bertalbiyah dari mikot itu sampai Mekah, banyak sudah saksi tanah itu 400 kilo bersaksi untuk dia nanti pada hari kiamat bahwa dia bertalbiyah. Ya tidur nggak apa-apa, kita nggak melarang orang tidur, ngantuk tidur. Tapi ada orang sengaja, pokoknya lebih Allahumma umratan, Allah ngantuk sudah sampai stasiun Mekah baru bangun. Wah ini kurang amalnya ya. Baik, kemudian yang ketiga, li'anna al-ibadah fihi tasiru lahu tab'a wa tuskil fi ghairihi. Al-ibadat idza sarat tab'an sabiluha tark. Seorang yang suka membooking satu tempat untuk sholat wajib di masjid, ya, itu akan menjadi kebiasaan dia yang memberatkan orang lain. Kadang dia ngusir-ngusir orang karena dia agak telat. Tempat yang biasanya dia booking itu diduduki orang, marah dia. Tempatku nggak boleh ya. Memangnya dia beli tanah di masjid, itu bukan milik dia, itu masjid itu. Nggak boleh seorang membooking tempat dan itu memberatkan orang lain. Maka janganlah dia melakukan yang seperti itu. Bab berikutnya tentang sutra ya kawan. Kita bacakan 5 menit aja ya. Kasih waktu 5 menit ya. Kesalahan orang yang sholat dalam bab sutra. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau salat kecuali menghadap sutra. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayk. Jangan kau biarkan seseorang pun lewat di depanmu apabila kau salat menghadap sutra. Fa in aba faltuqatilhu. Jika dia tidak mau, tetap ingin melewati di depanmu antara dirimu dengan sutra, faltuqatilhu, maka cegah dia dengan keras. Ya, dengan tangan. Fa inna ma'ahul qarin, sebab bersama dia syaitan. Ini umum, baik itu di masjid di Indonesia maupun di Mekah. Maka usahakan kita jangan melewati orang sedang sholat. Dan orang yang sedang sholat itu jangan dia sholat, misalnya sholat di situ ya, akhi, depan pintu itu. Ya, ini misalnya kelambunya dicepot gitu ya, untuk lagi semua, untuk pas Jumatan. Dia sholat persis itu loh, menghadap pintu. Orang mau lewat ya nggak bisa. Nah, itu salahnya dia. Kenapa sholat di dekat pintu? Orang mau lewat. Atau sholat sunnah di
tahiyatul masjid di tempat tawaf. Tawaf. Tempatnya orang jalan itu. Tawaf di Ka'bah. Itu salahnya dia. Cari tempat yang lebih tenang supaya dia nggak dilewati orang. Tapi ada orang sudah berusaha ya kan. Sholat menghadap sutroh atau tembok di Masjidil Haram, masih aja ada orang melewati dia. Nah, ini kesalahan orang yang lewat. Apalagi yang lewat itu siapa? Wanita. Batal sudah sholatnya. Dilewati wanita itu batal. Atau anjing hitam dan keledai, itu bisa batal sholat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadu minha wa la yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Ini semua hadisnya sahih ya kawan. Yang tadi Muslim, yang ini Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dalam sunannya, dan sanadnya hasan kata Syekh Masyhur. Kata Nabi SAW, jika seorang di antara kalian sholat, hendaklah menghadap sutroh, pembatas. Pembatas itu bisa tembok, bisa tiang, bisa punggungnya orang, atau lemari Quran. Kalau di Masjid Nabawi itu ada lemari Quran. Iya. Hendaklah dia mendekat ke arah sutra itu. Jangan jauh-jauh, tapi mendekat. Ini usahakan tempat sujud dekat dengan sutra. Jangan biarkan seorang pun melewati antara dia dengan sutra. Jika seorang datang mau melewatinya, hendaklah dia cegah dengan keras. Nabi mengungkapkannya dengan falyuqatilhu. Perangi dia, masya Allah, perangi dia. Ya, cegah dengan keras, jangan dibiarkan dia lewat. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang lewat itu hewan? Kayak kambing misalnya. Kan zaman Nabi kan kambing kadang lewat masuk masjid. Ya, atau iya kuda. Iya, bagaimana itu? Yang Nabi lakukan itu maju ke depan sampai hampir menempelkan itu perutnya di tembok, sehingga kambing itu lewat di belakangnya Nabi SAW. Sebab yang lewat itu adalah syaitan. Wa fi riwayah fa inna syaitan yamurru bainahu wa bainaha. Syaitan mau lewat antara dia dengan sutra. Dari Sahal bin Abi Hathmah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum ila sutra falyadnu minha la yaqta syaitan alaihi salatahu. Jika seorang di antara kalian salat sudah menghadap sutra dan hendaklah dia mendekat dengan sutra itu, jangan sampai diputus salatnya oleh syaitan. Di sini umum, syaitan di sini umum, maksudnya apakah orang yang lewat itu ngerti apa tidak? Nabi mensifati dia sebagai apa? Syaitan. Kenapa ya kawan? Karena dengan sebab orang itu lewat, maka pahala orang yang sholat ini berkurang. Kenapa berkurang? Terganggu dia pikirannya dengan orang lewat itu. Jadi ingat, siapapun yang masuk masjid, usahakan jangan berjalan di depan orang yang sedang sholat menghadap sutra. Jangan lewat di depannya. Bagaimana kalau orang itu tidak menghadap sutra? Karena nggak ngerti, belum ngaji dia, atau baru ngaji dia, belum ngerti. Misalnya dia sholat tahiyatul masjid di situ ya, di situ. Ya. Sedangkan di shop pertama sudah penuh, shop kedua penuh. Lah antum mau sholat di sini misalnya, bolehkah melewati dia?
Kata ulama boleh, asalkan jangan melewati pas tempat sujudnya. Tapi di sini lewatnya di sini, dia sholatnya di situ. Usahakan jangan melewati pas antara badan dia dengan tempat sujud. Usahakan. Cepat sekali waktu ya. Saya pikir 5 menit, ternyata itu 8 menit ya akhi. Tapi barangkali ada yang mau bertanya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan. Insyaallah. Apa ada pertanyaan ya, Pak? Barangkali ada yang belum jelas. Garis apa? Garis itu hanya ada di zaman kita. Tidak ada Nabi SAW maupun para sahabat bikin garis begini, seret di padang pasir, nggak ada. Hatta di padang pasir Nabi menancapkan tombak sebagai sutra. Tidak ada Nabi dan para sahabat SAW radhiyallahu anhum bikin sutra dengan garis. Tidak ada. Makanya dibahas itu nanti akan dibahas juga. Tidak disunnahkan itu bikin sutra dengan garis. Sutra itu minimal seperti muakhiratir rahl, seperti pelananya kuda. Tingginya segini. Ya. Untuk tempat duduknya orang yang menunggang kuda. Gitu ya. Bukan garis. Gak manfaat itu garis. Karena rendah. Begitu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sutra ini. Garis karpet ini. Harus tinggi. Nah, apalagi cuma dikasih sapu tangan ya. Nggak bisa ya. Itu bukan sutra. Jelas ya, akhi? Tas boleh kalau tingginya seperti itu. Tas ransel itu. Itu boleh. Ini kalau tas mini ya, dompet lah ya. Ya. Bahkan itu tidak aman itu. Ente jangan jadikan dompet antum atau HP antum jadi sutra. Apalagi di masjid-masjid yang umum, wah hilang sudah dompet antum. Pas sujud ada yang ngambil, itu bahaya itu. Ya, jangan bikin orang jadi mencuri. Iya, ada jamaah umroh kita. Dia bawa tas biasa itu kecil itu. Isinya apa? Uang. Dompet itu lengkap. Semua ada. SIM, KTP, ya, sama kartu-kartu apa itu ATM dan lain sebagainya itu. Kecuali paspor. Paspor kita yang nyimpan. Ya. Paspor itu kalau sudah orang umroh itu disimpan di tempat kita. Bagian pimpinan safar. Ya, kalau paspornya dia bawa juga hilang juga, nggak bisa pulang dia. Terus datang kepada saya, waduh Ustaz, ada apa ya? Tas saya itu isinya lengkap sudah, uang semuanya habis. Ya, diletakkan di depan ini, dia kira untuk sutroh gitu loh. Nah, kalau orang salat jamaah nggak perlu sutroh. Ada copet. Ketika tawaf itu juga ada. Makanya kalau sholat nggak usah banyak bawa uang banyak-banyak. Ngapain? Secukupnya aja. Dan jangan dilepas dari badan itu dompet itu sama tas kecil itu. Kalungkan di badan.
Ngene. Jangan diletakkan di depan sih. Hilang. Nah. Ada lagi? Berkaitan dengan tadi yang kalau dilewati perempuan. Hah? Waktu sujud, waktu sholat dilewati seorang wanita. Iya. Masjidil Haram ini kan kita sujud dari tergantung orang perempuan. Coba jadi itu bagaimana? Iya dulu seperti itu. Tapi sekarang udah diatur. Apa namanya? Apa tempat perempuan itu dan juga jalan lebar sekarang. Diatur betul sekarang. Tidak boleh perempuan lewat-lewat di jamaah sholatnya laki-laki. Ada jalan sendiri. Dulu memang seperti itu. Gak diatur, jadi perempuan-perempuan itu ke depan, terus ketika qomat bingung mereka. Akhirnya melewati soft-softnya. Kalau sholat jamaah kan tidak apa-apa ya, akhi. Tapi gini yang sholat sunnah inilah dilewati sama mereka, ini nggak boleh. Atau sholat wajib, ada orang sholat telat, sholat wajib sendiri, tetap nggak boleh dilewati. Apalagi wanita itu bisa batal, batal sungguhan. Kalau sujud, wah ini sujud nggak bisa untuk melarang ya. Gini nggak bisa dilewati orang. Salah itu melewati orang yang lagi sujud. Masa nggak ada jalan sih? Masa melangkahi orang sujud? Dosa dia. Nabi kan melarang melewati lehernya orang itu yang sedang duduk. Lah apalagi sedang sujud. Demikianlah ikhwan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.